Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sangat bersyukur karena bisa menyapa setiap saudara dimanapun berada. Kami selalu berdoa kiranya sukacita damai sejahtera atas kita di hari baru ini. Kita akan kembali melanjutkan perenungan kita. Saya masih mengajak kita semua merenungkan 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58, di mana kita sudah belajar tentang kemenangan besar orang percaya. Bagaimana orang percaya menang atas maut dan menang karena kasih karunia dan menang dalam Kristus. Kemudian karena kita dimenangkan dengan kemenangan yang sedemikian rupa, kita diajar untuk tidak goyah, kita berdiri teguh. Lalu kemudian kita akan melanjutkan perenungan kita di saat ini dengan prinsip yang terambil dari ayat 58 dari 1 Korintus pasal 15 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ini yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Setelah orang percaya itu memahami kemenangan besar dalam Kristus, kemenangan atas dosa, orang percaya didorong untuk berdiri teguh, berakar kuat dalam iman, tidak bergeser dalam iman, tidak goyah. Itu adalah hal yang kita pelajari saat ini. Firman Tuhan mengatakan berdiri teguh, kemudian jangan goyah. Yang menarik kalau kita mempelajari kata goyah di sini adalah perkataan yang berkaitan dengan perubahan arah. Tidak goyah atau jangan goyah maksudnya adalah tidak berpindah ke arah yang lain, tidak bergerak ke arah yang lain. Ketika kita bicara tentang Kristus Yesus Tuhan dan iman kepadanya, firman Tuhan menasihatkan ketika kita sudah sadar bahwa ada kemenangan besar, bukan hanya kita harus tetap ada di dalam iman dan keyakinan itu, kemudian kita didorong untuk tidak bergeser ke arah yang lain. Tidak mudah untuk berpindah arah, berpindah haluan, dan dikacaukan seperti halnya bulu atau kapas yang mudah ditiup angin. Kalau angin ke utara, dia ikut ke utara, angin ke selatan, dia ikut ke selatan. Begitu mudah terombang-ambing. Firman Tuhan mengajarkan, oh orang percaya betapa besar kemenangan yang engkau terima. Sekarang tetaplah tinggal di dalam keyakinan imanmu. Dan kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah goyah, kita mudah kehilangan arah. Tetap berfokus kepada keyakinan iman kita. Sebagai aplikasi di masa-masa dan juga di era digital seperti ini, ada banyak sekali suara, ada banyak sekali pendapat, ada banyak sekali hal yang bisa masuk ke dalam benak kita karena begitu luasnya penyebar luasan informasi, kita mudah dikacaukan, kita mudah diarahkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ingat kemenanganmu, ingat bagaimana anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan kemenangan besar itu, sehingga jangan sampai kita dialihkan pandangan kita, lalu kemudian kita melangkah keluar dari iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan juga motivasi untuk kita terus berjuang dalam iman kita, berpegang teguh pada keyakinan kita dan tidak mudah untuk digeser. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk mendengar firman Tuhan sebelum kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas setiap jemaat Tuhan dalam setiap medan gumul dan medan juang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.